Halo, selamat siang Pak Fuad. Iya, betul Pak. Cynthia. Oke, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatan yang udah Bapak kasih ke saya. Jadi kalau untuk biodata saya, nama saya Cynthia Astiana, saya akrab disapa Cynthia. Untuk alamat, saya tinggal di belakang Taman Teknologi SD Pak. Tahu nggak Pak? Di daerah Serpong juga. Ya. Terus kalau untuk background pendidikan, saya di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Kebetulan untuk jurusan yang saya ambil itu administrasi perkantoran. Dan untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pamulang. Untuk fakultasnya itu ekonomi bisnis, jurusan manajemen sumber daya manusia. Gitu, Pak. Nah, kalau misalnya untuk background pengalaman saya itu udah mulai bekerja dari tahun 2020 kebetulan dan untuk pekerjaan yang saya tempati itu awalnya di PT Sarifil Indonesia Pak, tempatnya di Tekno dan untuk bagiannya itu di purchasing. Kemudian yang kedua saya juga pernah kerja di PT Juragan Matahari Selatan itu juga di bagiannya sama administrasi dan yang paling lama itu sekarang Pak di PT Semesta Muda Berkarya saya udah mau hampir 3 tahun di tempat ini dan untuk jabatan juga sama di staf administrasi gitu. Oke. Iya, kalau untuk PT Sarifil Indonesia itu bergerak di supplier Warmas, Pak, Warmas dan juga air filter. Jadi Warmas itu dia menjual kawat dan baja yang mana kita itu kalau untuk Warmasnya kita impor dari China. Kalau misalnya untuk air filter itu kita ada bengkelnya sendiri, ada produksinya sendiri. Nah kalau untuk bagian saya di purchasingnya dan saya purchasingnya lokal lah Pak, jadi saya nggak mengurus yang impor ini. Iya, ordernya bisa yang bisnis dan non bisnis ya bisa untuk kita jual kembali. Biasanya itu yang di order itu ada plat plat lubang ataupun plat yang lurusan itu, plat metal. Nah, terus juga air filter juga kadang kita masih beli di tempat lain. Terus juga sama pembuatan-pembuatan bengkel lainnya sih Pak, kayak ada custom custom ukuran, biasanya customer minta ada custom. Nah, itu kita baru order tempat lain juga. Ya, betul. Eh, heeh, heeh. Ya, betul. Ya, jadi kan kebetulan saya tuh satu ruangan dengan purchasing impornya juga ya Pak, jadi saya sedikit tahu siklusnya. Nah, kalau misalnya untuk order mas impor itu kita tidak setiap bulan, melainkan kita hanya setahun sekali biasanya. Jadi dari pihak gudang itu mereka sudah mendata untuk warehouse apa saja yang sekiranya urgent atau yang dibutuhkan. Nah, itu nanti dimasukkan ke pembelian nanti di tahun berikutnya, Pak. Jadi kalau misalnya untuk siklus di warnasnya bagaimana beli dari impor China ke sini, itu sih kan kita pakai ekspedisi namanya Victory. Ya, ya Victory. Nah, jadi juga kita cuman tektokan aja nih sama orang supplier yang di China.
terus juga nanti untuk dikirim satu tahun kemudian ya Kak. Mhm, mhm. Dia import langsung sih Pak. Jadi iya, kayak misalnya ada wellness, jadi atas nama PT Sari Film Indonesia impor langsung dari bagian China, tapi kalau misalnya untuk vendor di China saya nggak tahu ya Pak nama vendornya apa, cuman kita pakai ekspedisinya itu Victory. Mhm, betul. 9 bulan. Iya. Mhm. Nah, kalau PT Juragan Matahari Selatan itu di bidang konstruksi, yang mana dia itu ngesup langsung sama pemerintahan, Pak. Jadi untuk pekerjaan yang kita dapat itu proyekan-proyekan pemerintahan yang mana mulai banyaknya itu di akhir tahun atau di pertengahan tahun sampai akhir tahun. Dan dia itu biasanya mengerjakan pertamanan, juga pembuatan pembangunan gapura, pembangunan taman juga, terus juga ada gorong-gorong, lebih ke proyek pemerintahan sih Pak, penerangan jalan umum juga. Ya, kalau di Juragan Matahari Selatan ini karena dia proyekannya berasal dari pemerintahan, yang mana kan biasanya pemerintah itu di awal bulan itu sepi ya Pak. Sedangkan sistem penggajian di sana itu saya berdasarkan proyek. Jadi ketika semakin banyak proyeknya, semakin besar juga salary yang saya dapatkan. Tapi begitu proyeknya tidak ada pun salary yang saya dapatkan, walaupun saya tiap hari ngantor kayak gitu. Betul, tapi ada pun satu lagi namanya kenyamanan bekerja mungkin ya Pak. Jadi di sana itu kebanyakan laki-laki yang sudah berumur 30 ke atas dan saya rasa kurang berkembang aja sih Pak kalau di sana. Jadi untuk sharing buat brainstorming antara seumur dan sebaya itu sedikit sekali saya dapatkan di sana. Masih kan. Ya, kalau PT Semesta Muda Berkarya ini kebetulan kan startup ya Pak. Jadi untuk teks saya di sana itu general saya mengerjakan, back office semuanya saya yang mengerjakan. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan bergeraknya di bidang pengadaan, pengadaan pemerintahan juga kita tender, tapi kita juga lebih condong ke event organizer Pak. Seperti itu. Nah, event-event yang kita ambil itu ada event pemerintahan, ada event sekolahnya juga ada event travel yang kita ambil. Jadi kalau untuk job saya sendiri, itu saya biasanya mengurus kepegawaiannya seperti absensi dan juga BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga. Nah, kemudian juga saya untuk berkas penagihan, itu saya biasanya menggunakan faktur pajak keluaran, itu juga saya bisa menerbitkan. Juga untuk teks yang lainnya seperti korespondensi, penjadwalan, juga pengarsifan file, terus juga pendokumentasian dari kegiatan-kegiatan untuk akhirnya kita jadikan sebuah laporan pekerjaan karena kalau event itu kita ada laporan penghargaan ya per akhirnya. Jadi sebelum dicairkan kita berkasnya itu kita susun dulu. Gitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan juga untuk mencari vendor apabila memang itu diperlukan dan juga mencari klien Pak. Gitu. Betul, betul. Iya, sebetulnya memang sangat disayangkan ya Pak, cuman karena
dari kantornya juga kita ada permasalahan internal yang tidak memungkinkan untuk mungkin jangka panjangnya terlalu beresiko untuk saya. Jadi kemarin itu per September kami yang bekerja di sana pegawai sudah diperingatkan bahwa akan ada kemungkinan telat untuk payroll ya Pak, karena satu dan lain hal. Jadi perusahaan pun berharap jika ada tawaran yang memang di luar sana terbaik untuk kami, untuk kita semua, ya perusahaan tidak akan melarang. Prospek kedepannya sih Pak yang sudah tidak memungkinkan untuk kami lanjut di sini. Hmm. Iya betul. Iya betul. Hmm. Mungkin ditanyakan untuk setelah interview ini, apakah ada tahap selanjutnya lagi, Pak? Hmm. Hmm. Ah, 8 November ya? Oke, mingguan gitu. Oke, kalau misalnya untuk jam kerja di sana bagaimana, Pak? Hmm. Gitu. Di Unpam, Universitas Pamulang. Iya, betul. Setiap hari Sabtu aja sih.
Hmm. Oke, baik. Berarti kalau kayak gitu koordinasinya dengan pihak gudang di sana ya, Pak? Jadi nanti untuk sekiranya saya memang lolos gitu, saya merangkap dua kan sebagai general admin dan hanya satu aja. Oh gitu. Oke, baik sih. Mm-mm. Oh ya, oke, boleh. Ya. Hmm. Oh, oke, baik. Siap. Oke, udah cukup sih Pak untuk saat ini. Ya, oke baik Pak. Iya, cukup Pak. Baik. Iya, selamat siang. Terima kasih ya Pak Fuad.